Dan sekarang semakin ramai ya orang membicarakan tentang Wahabi sebagai antek Yahudi. Dan ternyata kontan juga Allah tunjukkan kepada kita beberapa fakta di lapangan. Kalau justru mereka lah yang sejatinya mesra dengan Yahudi. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Dukung sama musuh Islam dari agama Yahudi, teman-teman, katanya. A special meeting today in Jerusalem with Yahya Khalil Stakuf, the General Secretary of the Global Islamic Organization Nahdlatul Ulama. Dijelaskan, masih mau mengelak. Kontan skenario dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibantah. Kontan Allah balas ya fitnahan-fitnahan dari beberapa oknum kiai, oknum gus, oknum habaib kepada orang-orang salafi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kontan Allah balas ya fitnahan-fitnahan dari beberapa oknum kiai, oknum gus, oknum habaib kepada orang-orang salafi. Bahkan kemarin ya sangat-sangat kontan sekali kita bisa melihat ya ketika Samsudin membuat salah satu konten di mana konten pembodohan umat dan konten fitnah terhadap salafi. Ya, jelas Allah langsung mengganjar fitnahan dari Samsudin itu dengan penjara. Ya, kontan. Allah membalasnya kontan. Dan begitu pun dengan beberapa ceramah ya. Kemarin Ustaz Idrus Ramli ya. Ustaz Idrus Ramli juga menyamakan Gufron dengan Wahabi. Ya. Kontan juga Allah tunjukkan ke mata umat kalau Gufronnya dijaga oleh Bansar. Dan yang ngutus Bansar siapa? Ya pastinya bukan dari orang Wahabi. Bukan dari ulama Wahabi yang mengutus Bansar. Menjaga Gufron. Pasti dari NU. Kontan juga Allah langsung paparkan di mata umat. Dan sekarang semakin ramai ya orang membicarakan tentang Wahabi sebagai antek Yahudi. Dan ternyata kontan juga Allah tunjukkan kepada kita beberapa fakta di lapangan. Kalau justru mereka lah yang sejatinya mesra dengan Yahudi. Ini adalah sebuah video ya teman-teman, video ritual keagamaan dari orang-orang Yahudi teman-teman. Nanti teman-teman akan kaget di akhir video ini ada siapa. Coba kita lanjut. Ya. Nih, bahasanya sudah dijelaskan ya. Bahasa Israel ini. Ini peribadatan mereka ya teman-teman, orang-orang Yahudi. Nah, nggak asing kan? Orang ini ya Anda asing kan? Ya, Anda perlu jelaskan siapa orang ini. Dan orang ini ada di antara mereka teman-teman. Lagi ngerayain perayaan ibadah mereka. Inilah fakta yang harus kita terima saat ini. Suka atau tidak suka. Dan juga tidak terlepas dari mereka ini memfitnah salafi. Tidak jauh berbeda dengan Syiah. Kontan Allah juga tunjukkan ke depan umat bahwa perbuatan orang-orang sufi yang berafiliasi dengan oknum NU ya sama persis dengan perbuatan orang-orang Syiah. Merangkak ke kuburan ya, bertawassul di kuburan, memuja orang-orang soleh. Sampai gulu ya. Sujud-sujud di kakinya, cium bekas kakinya, cium bekas pantatnya. Apa itu kalau bukan antara kesamaan dari Syiah dengan sufi? Banyak kesamaan ya. Kata beberapa tokoh Syiah, NU atau Aswaj adalah Syiah tanpa imamah. Karena apa? Kesamaannya mengutamakan amir, imam, ulama mereka. Begitu teman-teman. Dan ada juga ya pernyataan dari orang-orang Syiah, ya, ulama-ulama Syiah, bahwa sufi adalah jembatannya Syiah. Connect tuh, ya, terhubung. لكن الوهابية لا عندهم صوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Nih teman-teman, pertanyaan ini. Dan kami Syiah, ya ini orang-orang Syiah ya, ini orang Syiah. Dan katanya, dan kami Syiah dalam hal ini saling ta'awun. Ta'awun itu kerjasama teman-teman, saling membahu-membahu ya dengan mereka. نحن في هذا نتعاون معهم. Dengan sufi. نحن في هذا نتعاون معهم. Nih, musuh Islam sebenarnya mereka adalah mereka yang mencoba meyakinkan Sunni Syiah itu bermusuh. Habib Al-Jifri. Semua sudah tahu lah siapa sebenarnya beliau.
Kontan Allah tunjukkan juga kepada kita ya. Cuman ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mau berpikir ya. Kalau tidak mau berpikir ya nggak bakalan tahu kalian kepada kebenarannya. Ya sekarang mari kita simak seperti apa ya pertunjukan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai jawaban terhadap fitnah-fitnah mereka ini kepada Salafi yang dituduh sebagai anti Yahudi. Mari kita lihat ya. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Didukung sama musuh Islam dari agama Yahudi, teman-teman, katanya ya, katanya. Kita lihat videonya ya. Biarlah kalian yang menilai ya. Katanya. Pendiri Wahabi. Ingat teman-teman ya, kalian fokus ini backgroundnya ya. Siapa ini ya? Nih ada benderanya. Ya ini siapa ini? Ya kalian tahu lah siapa lah. Dan di sampingnya ini siapa? Ya nggak asing lah pasti teman-teman ya. Ada tokoh-tokoh oknum NU ya bersama dengan petinggi-petinggi Yahudi. Ada apa sebenarnya? Dan anehnya ya orang ini malah memfitnah Wahabi yang dekat sebagai antek Yahudi. Tetapi faktanya bin Abdul Wahab. Tuh teman-teman, ini kan yang ini bukan pengikut Wahabi nih ya. Saya pasti ya. Ini bukan pengikut Wahabi yang di belakang foto-foto ini teman-teman. Ya, ini bukan pengikut Wahabi Salafi ya. Dan kalian sudah tahu pasti kan, ini adalah kelima oknum kader NU, ya, pengurus oknum NU ya, yang kemarin baru-baru viral ketemu sama petinggi Israel. Berikutnya siapa ini? Murid dari tokoh Yahudi, intelijen. Murid tokoh Yahudi katanya teman-teman. Nih lihat. Namanya Jeffrey Hamper. Wih, senyumnya teman-teman, kan lihat senyumnya manis sekali ya. Senyumnya ketemu sama seorang ya, yang menjajah negeri kaum muslimin Palestina teman-teman. Dia senyum di saat kita di sini teriak-teriak ya Free Palestine ya, boikot sana boikot sini. Ini orang malah senyum teman-teman. Sama seperti Abu Janda ya. Abu Janda ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi ya, tentara-tentara Yahudi, senyum manis teman-teman. Bahkan rangkul-rangkulan Abu Janda. Terus apa bedanya mereka dengan Abu Janda? Abu Janda yang memframing tentang Wahabi begini, Wahabi begitu. Mereka mesra dengan Yahudi. Ada apa dengan kalian? Ada apa? Ketika terjadi di Gaza sana, mereka sibuk bermesraan, foto bareng, senyum bareng, makan bareng, duduk bareng, diskusi bareng. Ya Allah. Dan ini bukan satu-satunya ya. Ada beberapa berita yang menyatakan mereka ini bukan cuma satu-satunya ke sana. Sudah beberapa kali, berkali-kali teman. Zaman nggak percaya, tak kampleng. Tak kampleng katanya teman-teman. Kalau sampean nggak percaya. Ya. Tak kampleng katanya. Kiai Mustamar ya. Ya Mustamar apa ya, siapa ini? Ya orang paling getol juga nih. Sama seperti Kiai Idrus Ramli ya. Sama persis. Fitnahan-fitnahannya itu sama seperti Kiai Idrus Ramli. Bahkan bukan cuma memfitnah ya. Mencemooh, mencerca, mencela. Dan ketika mereka viral seperti ini teman-teman, ya hebat pengakuannya atau klarifikasi dari Gus Yahya itu. Katanya mereka tidak mewakili NU dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ya, kita lihat pernyataan dari Presiden Israel, sanjungan kepada Gus Yahya itu jelas. Gus Yahya, saya ke Israel atas nama pribadi, tidak pernah sebut NU katanya ya. Ya, antum kan orang NU, Kiai. Sama halnya seperti Bansar. Bansar menjaga Gufron. Ya, banyak momen Bansar selalu menjaga Gufron. Dan ketika kita menyebut Bansar, tidak mengaku. Ya, ada yang tidak mau teman-teman. Ya, tidak semua Bansar seperti itu katanya. Sedangkan pemahaman kalian itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Meyakini akan wali-wali majduh. Ya, wali-wali ini. Ar-Razi Hashim. Kan kalian juga jaga itu kan. Ya, di paham kalian itu sangat kaya orang-orang seperti ini. Mau sampai kapan? Ya, mengagungkan khurafat. Apalagi ini ya, tidak mengaku sebagai perwakilan NU. Tapi dia orang NU teman-teman. Ya nggak mungkin dia Muhammadiyah. Dan nggak mungkin dia orang-orang Wahabi, Salafi. Coba kita dengar faktanya dari postingan Presiden Israel. A special meeting today in Jerusalem with Yahya Khalil Stakuf, the General Secretary of the Global Islamic Organization Nahdlatul Ulama. Udah jelaskan. Ya.
masih mau mengelak. Ya, kontan. Skenario dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibantah. Ini adalah bukti bagaimana kita bisa melihat ya bahwa memang mereka adalah perwakilan dari NU. Kan sudah jelas, the General Secretary of the Global Islamic Organization, ya, Nahdlatul Ulama. Jelas. Mau apa lagi? Ya, mau bagaimana lagi? Kalian yang selama ini getol-getol ke jalanan demo sana sini ya, demo bela Palestina, begini begitu. Free Palestine ya, Free Palestine. Pada kenyataannya seperti ini. Ketika Syiah di Indonesia semakin berkembang pesat, berani menunjukkan diri di sana sini. Apa yang terjadi? Kiai Khalil Nafis mendatangkan ulama Syiah ke gedungnya PBNU. Apalagi itu? Orang-orang Syiah Kiai, kalau mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan semua sahabat-sahabat, tidak menggunakan hadis daripada sahabat yang saya sebutkan tadi. Yang menyatakan semua yang saya sebutkan tadi itu di neraka. Ya. Kalian kepada Wahabi yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu ada di neraka, sesuai dengan hadis ilmiah, kalian sesat-sesatkan. Sedangkan kalian kepada yang menyatakan Nabi itu seharusnya tidak layak jadi Nabi, Ali yang harus jadi Nabi, kalian baik-baik saja dengan mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka katanya. Padahal tidak ada hadis yang menyatakan ketiga nama tersebut masuk neraka. Apalagi Aisyah, Ummul Mukminin, dinerakakan oleh Syiah. Kalian baik-baik saja. Kemana akal pikiran kalian? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.